Tapi aku bingung dari mana aku dapat uang sebanyak itu. Setelah suami menanyakan uangnya, dari mana mertuaku bilang ambil aja tabungan ibu 100 juta buat bayar utang kami. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti bisa klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Kedua buku ini buku aku ya teman-teman ya. Insya Allah bisa bikin semangat bersholawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Suci, pakai nama samaran nih mbaknya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Nama aku Suci, nama samaran dari Tasikmalaya. Halo Mbak Suci, salam kenal ya. Aku mau testimoni salawat aku Kak Mel. Selama 4 tahun bersalawat, di antara nikmat-nikmat yang selama ini aku dapatkan, kayaknya ini yang benar-benar membuat aku benar merasakan nikmat salawat yang luar biasa. Aku seorang ibu berusia 37 tahun. Aku punya anak 1 dan anak bawaan suami 1, tapi dibawa sama ibunya, sedangkan anak aku tinggal sama neneknya. Karena ibuku gak mau anakku ikut sama aku, soalnya ibuku juga tinggal cuma berdua aja sama bapak aku. Dari pernikahan aku sama suami yang sekarang, selama menikah 7 tahun belum dikaruniai anak Kak Mel, doain ya. Aku bekerja sehari-hari jualan kuliner kaki lima yang lumayan hits di Tasikmalaya. Kita udah punya 2 cabang dan omsetnya juga udah lumayan. Suamiku bekerja sebagai driver ojol yang penghasilannya pun tidak menentu setiap harinya, tapi alhamdulillah ada aja setiap harinya. Singkat cerita, aku punya amanah kedua, finance yang jumlahnya 70 juta. Itu total ya Kak Mel. Itu hutang bersama kami yang suami tahu. Suatu hari aku tergiur sama pinjaman mingguan dari koperasi. Awalnya aku minjem 3 juta, kemudian 5 juta sampai 12 juta. Lanjut ke koperasi lain, terus ke pinjol, dan ke teman-teman pun itu pinjem ke pinjol juga. Jadi tetap ada bunga. Dan sampai suatu saat aku nggak bisa bayar cicilan amanah bersama kami karena aku lebih fokus bayar pinjaman yang aku pinjam tanpa suami tahu. Karena itu mingguan Kak Mel bayarnya, jadi harus disegerakan. Uang itu aku pakai buat kebutuhan dan sebagian aku pakai buat keperluan konsumtif. Sampai akhirnya suami urut kemana larinya uang yang aku dapatkan. Dari hasil jualan aku yang dia tahu setiap harinya rame, tapi uangnya nggak ada. Dari situ aku jujur Kamel ke suami kalau aku punya utang ke mereka. Aku sebutin satu-satu sama nominalnya, yang totalnya utang aku 30 juta. Itu 30 juta yang tanpa diketahui suami ya teman-teman. Suami marah besar sampai bilang aku tolol dan segala macam.
Karena mungkin dia kecewa sebelumnya, dia nggak pernah seperti itu karena selama ini dia adalah suami yang penyayang dan setia. Dari situ aku semakin merasa sakit hati Kak Mel. Digituin sama suami, dijelasin juga uangnya kemana, dia nggak mau ngerti. Aku nangis sejadi-jadinya. Dan malam-malam aku dibawa sama suami ke rumah orang tuanya. Aku nggak mau karena aku malu Kak Mel, takut dipojokin sama mertua dan adik-adik ipar aku. Perasaan aku campur aduk dan sampai akhirnya aku ikut sama suami. Di jalan aku nangis Kak Mel, ngerasa paling hina dan paling menyedihkan. Sesampainya di rumah mertua, aku diem di luar karena aku takut. Tapi ibu mertuaku menyuruh aku masuk dengan nada lembut. Masuklah aku ke rumah mertua. Dari situ suami aku ngejelasin hutang aku dirinci satu persatu. Tapi yang aku heran, ibu bapak mertuaku nggak kaget dengan semua total hutang aku yang begitu banyak. Dia malahan ngasih solusi yang hutang bersama kami pun dibayar saja, biar kami fokus sama kehidupan rumah tangga kami dan usaha kami. Tapi aku bingung dari mana aku dapat uang sebanyak itu. Setelah suami menanyakan uangnya, dari mana mertuaku bilang ambil aja tabungan ibu 100 juta buat bayar utang kami. Masya Allah. Dari situ aku nangis Kak Mel, ngerasa malu banget. Teman-teman mohon maaf ya, karena ini kan kecil-kecil tulisannya tuh lihat tumpuk. Jadi aku tuh jadi matanya siwar gitu ya. Siwar bukan simmer ya. Lanjut, terlalu bentar. Aku disuruh nyicil berapa aja ke mertua tiap bulannya. Yang penting rumah tangga aku adem ayem. Dan aku dikasih wejangan jangan pernah mengulang kejadian seperti ini. Dalam hati aku bilang ini mungkin keajaiban sholawat Kak Mel. Aku ngamalin sholawat Jibril setiap hari minimal 1000 kali, gak pernah lupa Kak Mel. Aku lagi haid juga aku selalu ngamalin sholawat. Aku juga ngamalin munjatnya 100 kali. Duha gak pernah absen sholat tahajud sama sholat hajat. Aku gak pernah berhenti bersyukur punya suami yang bertanggung jawab dan mertua yang baik. Ternyata berkah sholawat itu luar biasa Kak Mel. Kalau nggak sholawat sehari aja rasanya ada yang kurang. Jadi mungkin buat aku itu udah jadi kebiasaan Kak Mel. Alhamdulillah semua amanah hutangku ke orang lain sudah selesai. Mungkin amanahku sekarang cuman ke mertuaku, tapi menurut aku itu bukan suatu beban seperti hutang ke orang lain. Mungkin itu Kak Mel testimoniku. Maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan Kak Mel keluarga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam hal apapun. Amin. Terima kasih Kak Mel sudah menjadi inspirasiku selama 4 tahun ini. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Suci di Tasikmalaya. Mbak Suci ini punya usaha yang usahanya tuh lumayan omsetnya setiap harinya gitu ya, karena itu usaha oleh-oleh, bukan oleh, bener gak sih kalau di Tasikmalaya berarti usaha oleh-oleh gitu ya Mbak ya. Pokoknya usahanya lumayan, ada 2 cabang dan suaminya ojol teman-teman ya, driver online katanya suaminya. Masya Allah, mereka ini hidupnya berdua karena anak dari masing-masing kan mereka ini maaf maksudnya mbaknya ini pernikahan kedua ya. Dari pernikahan pertama dapat anak, dari si mbaknya dijagain sama ibunya gitu ya, sama ibunya karena ibunya nggak mau pisah dari anaknya Mbak Suci kan bener tadi namanya ya, lupa deh. Nah kemudian anak dari suami dari pernikahan pertamanya dibawa sama ibunya gitu loh, sama istri pertamanya dari suami Mbak Suci. Semoga kalian nggak ribet ya ngomongnya. Nah mereka tinggal berdua nih gitu kan. Nah namanya usaha gitu kan ya, pengen lah kadang tambah modal lah inilah itu mungkin gitu Mbak ya, sampai akhirnya berhutang. Suami tahu nih sama-sama punya pinjol, hutang ke teman, tapi teman juga nggak punya duit, jadi pakai pinjolnya teman segala macam sampai akhirnya utangnya banyak, sampai 70 jutaan totalnya ya. Dan suami bingung, ini omset setiap hari rame, kita utang sama-sama tahu, tapi kenapa kemana nih uangnya larinya nih? Oh ternyata setelah dirinci-rinci ketahuan deh kalau Mbak Suci punya utang 30 juta ke koperasi mingguan. Biasa kan gitu tuh. Kalau kita pedagang ada tuh utang-utang yang harian, utang mingguan, ada kan teman-teman yang ditawarin utang ya orang-orang yang berdagang karena kan mereka punya penghasilan setiap harinya. Teman-teman jangan ya, kalau kalian modalnya kurang, modalnya habis buat jualan makanan atau jualan baju atau jualan apapun ya. Terus datanglah bank keliling, aku nyebutnya bank keliling karena aku taunya dulu bank keliling. Datanglah mereka menawarkan pinjaman. Kalau zaman dulu misalnya ya, kita minjem 500.000, kita dikasihnya kalau nggak salah itu 350
300, 400 atau 350.000. Jadi sisanya tuh buat kayak simpenan gitu kan. Nah dari situ kita bayar tiap harian atau kita bayar mingguan. Nanti udah mau deket nih, udah mau deket waktunya lunas, kita ditawarin lagi, ditambahin lagi jumlahnya, kayak gitu terus ya. Dan kalau kita lancar, itu riba, bikin kita rezekinya seret. Akhirnya kita buka utang baru di bank keliling berikutnya, sampai akhirnya bank kelilingnya ada banyak. Sampai ada 3, ada 4 yang datang nagih setiap hari. Apa nggak pusing? Jadi kalau teman-teman ngalamin hal yang sama, modalnya kurang, jangan lari ke sana. Jangan. Kan udah pada kenal salawat, udah nonton tayangan ini, udah kenal salawat aja. Minta tolong sama Allah, ngomong ya Allah, modal saya habis, tolongin ya Allah, datangin saya modal ya Allah, yang bukan dari riba, yang bukan dari utang, tolongin ya Allah. Allah pasti nolongin, tapi kita mesti mantesin diri. Jangan cuma doa minta doang, pantesin diri kita. Kita bener-bener baca salawat ya, kita lebih banyak lagi, kita benerin sholat kita, tambahin duha, tambahin tahajud kalau perlu ya teman-teman ya. Akhirnya gara-gara riba rezekinya jadi amburadul. Ya, duit mah omset tetap banyak, tapi pusing gitu bayarnya. Susah lagi, tambah parah sampai suami marah. Akhirnya suami marah sampai ngata-ngatain kalimat-kalimat yang gak enak didengar. Terus dibawalah ke rumah ibunya, dibawa ke rumah mertuanya Mbak Suci. Takutlah Mbak Suci, malu ya. Ngapain dibawa ke rumah emaknya? Ini bagaimana runyam udah bakalan dipermalukan dah sama ipar, sama mertua gitu kan. Tapi Masya Allah, sama mertua disuruh masuk, disuruh jelasin semuanya. Akhirnya sama mertua dikasih solusi, ya udah bayar semua hutang-hutang kamu biar hidup kamu aman, tentram, damai, ya adem ayem rumah tangga. Lah piye to bayarnya bu, orang nggak punya duit suruh lunasin gitu ya. Tapi ternyata ibu mertua punya uang, punya tabungan, dan dikasihlah 100 juta. Masya Allah. Emang utangnya tadi 100 juta ya, 70 juta utang bersama yang suami tahu, 30 juta yang utang ke koperasi. Masya Allah, 100 juta untuk bayar utang. Ya iyalah, dia mah ditolong Mbak Suci. Orang mertuanya punya duit 100 juta, belum tentu kalau mertuanya punya duit mau bantu 100 juta hari gini gitu loh. Ya, 100 juta buat bayarin utang belum tentu. Malah banyak juga kan mertua yang pas tahu menantunya seperti itu, udah tinggalin aja tuh, nyusahin doang punya bini kayak begitu. Banyak yang begitu, ya enggak? Tapi ini Allah lembutkan hati mertua, bahkan mau bantu. Mbak Suci baca sholawat setiap hari 1000 sholawat Jibril, 100 sholawat munjiat setiap hari, walaupun lagi haid tetap baca. Sholat tahajud, sholat duha, ya teman-teman dijalanin semuanya sama Mbak Suci. Dan Masya Allah, the power of sholawat, Allah ijabah doa-doanya. Utangnya lunas, walaupun masih punya 100 juta utang, tapi ke mertua yang bayarnya setiap bulan dicicil, tidak pakai riba lagi, jadi nggak nambah lagi bebannya, hilang dosa ribanya. Maksudnya dosa ribanya saat itu ya udah terputus sampai di situ. Tadinya kan setiap hari mengalir tuh dosa riba kan, nggak kelar tuh utang kan, Masya Allah. Ya jadi teman-teman semangat baca sholawat. Kita jangan mikirin gimana cara Allah nolongnya. Mertuaku nggak kaya, boro-boro mau nolong. Mertuaku aja sama aku mukanya asam terus misalnya ya. Boro-boro mau nolong, aku aja sama mertua nggak akur. Teman-teman pertolongannya nggak harus dari mertua, banyak. Ya dari mana suami aku aja nggak kerja? Jalan pertolongan dari Allah itu di luar logika, di luar nalar kita. Kita mah tugasnya usaha aja. Udah baca salawat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kejarnya ampunan Allah. Kenapa kita harus mengejar ampunan Allah? Supaya kita enggak merasa lelah. Udah salawat, udah sholat, pertolongan belum datang. Mana pertolongan dari Allah? Akhirnya merasa Allah enggak adil. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Makanya kejar ampunan Allah. Kita nih dosanya banyak banget. Dari mulai kita balik sampai sekarang nih ya, hari ini aja mungkin udah berapa dosa yang kita lakuin, ya kan teman-teman. Jadi kejar ampunan Allah. Karena salah satu yang menghalangi doa kita terkabul, yang bikin doa kita jadi belum terkabul, ya penghalangnya salah satunya adalah dosa. Maka kejar ampunan Allah. Hancurin dulu nih tembok penghalangnya, dosa nih.
ya. Udah datang abang kurir nganterin hadiah buat kita. Paketnya udah datang nih abang kurir mau nganterin. Ke alamat kita udah sesuai, udah kelihatan. Udah datang gitu ya. Cuman nggak bisa masuk dia karena ketutup sama tembok yang tinggi. Maka hancurkan dulu temboknya, itu dosanya. Ketika sudah dihancurkan, abang kurir bisa kesini. Ibaratnya gitu ilustrasinya. Jadi teman-teman kejar ampunan Allah. Ya, dan teman-teman gak usah khawatir, gak usah jadi galau ragu sama orang-orang yang tidak sepaham yang bilang gak boleh sholawat karena punya utang. Nggak apa-apa, sholawat karena pengen ditolong Allah. Karena kita minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke Allah. Kalau dia bisa ngasih 100 juta gak apa-apa, nih 100 juta jangan lagi ya kamu sholawatan karena utang. Oke, ikutin perintahnya gitu kan ya. Lah ini kagak bisa ngasih 100 juta nyuruh-nyuruh kita, gak boleh. Terus bagaimana solusi lainnya? Kerja dong, ya kerja apa gitu loh. Kita posisi lagi gak kerja nih, lagi nganggur baru di PHK. Terus gimana cara kita bekerja yang besok langsung dapat 100 juta buat lunasin utang? Ya kan? Gak ada cara lain selain kita deketin Allah. Kencengin ikhtiar langit. Jawaban dari Allah gak harus hari itu juga. Ada yang jawabannya langsung hari itu juga, terselamatkan utangnya lunas. Ada yang harus dicicil sampai bertahun-tahun baru lunas. Gak apa-apa, Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Ingat teman-teman, yang terjadi hari ini pada hidup kita adalah takdir terbaik yang Allah tetapkan untuk kita. Maka berusahalah untuk terus berprasangka baik sama Allah dan teruslah bersalawat. Karena dengan salawat kita akan baik-baik aja. Salawat itu jadi benteng diri. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita ada ujian dalam hidup, kita nggak sampai ngelakuin hal-hal yang buruk. Baru ada kejadian kan, ya banyak banget gara-gara utang mengakhiri hidup. Gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah perasaan, gara-gara masalah banyak banget masalahnya. Akhirnya kita ngelakuin hal-hal yang jelek yang merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan keluarga kita sendiri. Nauzubillah. Makanya bentengi terus diri kita dengan salawat. Jadi kalau pas ada masalah, orang kan kalau lagi ada masalah pikirannya kacau kalut ya. Kata setan, udah abisin aja tuh dia udah selalu bikin kesel mulu tuh. Itu suami udah ngeselin mulu tuh ya. Udah ngabisin duit, kagak bisa ngasih duit, nyakitin mulu. Udah habisin aja biar beres masalahnya gitu kan ya. Begitu tuh kata setan. Tapi kalau kita punya iman, kita sering baca sholawat, insya Allah nggak nyampe seperti itu. Kita istighfar, kita larinya ke Allah gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Suci lancar terus rezekinya, bisa segera melunasi hutang mertuanya. Masya Allah, the power of salawat. Tidak harus ATM terisi sendiri ya Mbak Suci ya, tapi Allah lembutkan hati mertua dan beres utang-utangnya. Allah juga berikan rezeki buat mertua sehingga beres utang-utangnya. Masya Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.